Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Septi Rosina Hasibuan dan Waslia Fitri ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Akidah dan Keimanan. Pengertian akidah atau iman. Akidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihinya. Urgensi akidah atau iman. Yang pertama, urgensi akidah, ada beberapa dalil yang menunjukkan betapa penting kedudukan akidah adalah sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Kedua, urgensi iman seseorang yang telah ditanamkan keimanan sejak dini kepada anak-anaknya. Maka dengan modal iman ini akan terpancar akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, baik dari hatinya, lisannya, maupun perilaku anggota tubuhnya. Tanda-tanda orang beriman. Adapun sebagai ciri-ciri orang yang sempurna imannya antara lain adalah: yang pertama, tanda-tanda dengar sebutan Allah, hati merasa gemetar akan karenanya. Yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Yang kelima, menafkahkan rizkinya di jalan Allah. Yang keenam, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka dan termasuk juga orang yang berjihad fi sabilillah. Relasi iman dan takwa. Orang beriman dan bertakwa selalu merasakan dalam muraqabah atau pengawasan Allah sepanjang waktu. Apapun yang kita lakukan selalu dalam pengawasan Allah, dan kemanapun kita selalu pergi dalam pengintaian Allah. Korelasi iman kepada Allah dengan iman kepada rukun iman yang lainnya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah ialah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya karena zatnya sendiri, tunggal dan esa, Raja yang Maha Kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri. Yang kedua yaitu iman kepada para malaikat. Syekh Hafiz bin Ahmad Hakami mengatakan yang dimaksud iman kepada malaikat adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Maknanya yaitu bagian dari akidah mukmin, yaitu membenarkan secara pasti kalam khusus Allah yang Dia wahyukan kepada rasul pilihannya, kemudian disatukan dan disusun menjadi lembaran-lembaran atau kitab-kitab suci. 4. Iman kepada para rasul Allah, yaitu percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk, dan nabi tersebut wajib kita percaya. Nabi tersebut wajib kita percayai, yang berjumlah ada 25. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, yaitu keluarnya manusia dari kubur mereka dalam keadaan hidup sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagiannya seperti dulu kala di dunia. Yang keenam, iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar, yaitu percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, dan ciptaan Allah yang berlaku pada makhluknya termasuk dari manusia. Perusak akidah dan iman. Biasanya penyimpangan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Yang pertama yaitu tidak menguasainya pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang akidah yang benar. Yang kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan. Karena itu dia menolak akidah yang benar seperti firman Allah
tentang umat terdahulu yang keberatan menerima akidah yang dibawa oleh para nabi dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Yang ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran dan Sunnah, sehingga apabila tokoh panutannya sesat maka ia ikut tersesat. Yang keempat yaitu berlebihan atau ekstrim dalam mencintai dan mengangkat para wali dan orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga menempatkan mereka setara dengan Tuhan atau dapat berbuat seperti perbuatan Tuhan. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang. Yang pertama yaitu syirik. Segala sesuatu keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah tetapi dilakukan untuk selain Allah. Yang kedua, melakukan sihir. Yang dimaksud dalam bahasan ini ialah tata cara yang bertujuan merusak rumah tangga orang lain atau menghancurkan orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada syaitan. Hal ini termasuk perbuatan terlarang dan termasuk dosa yang besar. Yang ketiga, memakan harta riba. Riba berasal dari kata raba yarbu yang artinya tambahan. Sedangkan mengenai definisi riba menurut syara, para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam, yaitu barang yang disertai dengan tambahan bunga. Yang keempat yaitu membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam pembahasan ini ialah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti ini akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ia masih kecil, atau dengan kata lain ditinggal mati oleh orang yang menanggung nafkahnya. Memakan harta anak yatim dilarang apabila dilakukan secara zalim. Kesimpulan, akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh fondasi yang kuat. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Keluarga sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak perlu menjadi perhatian di setiap orang tua untuk menyusun dan mengaturnya dengan baik. Materi tersebut memang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.